Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi bab 5 yaitu mengenai memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama, Alvina Devi dengan NIM 01, yang kedua, Devika Tiara Putri dengan NIM 09, yang ketiga, Jenizar Kusnul Utami dengan NIM 08, adapun saya Bella Putri dengan NIM 14, dan yang terakhir ada Elsa Irma Yudita dengan NIM 29. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama adalah pengendalian dan peran manajemen. Perusahaan menghadapi berbagai resiko dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengendalian untuk menghadapi dan mengelola resiko tersebut. Pengendalian yang melemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan, dan merusak reputasi organisasi dalam berbagai hal. Jika resiko dibiarkan saja tanpa adanya media pengendalian resiko, hal tersebut akan menjadi permasalahan perusahaan dalam mencapai tujuan. Ada beberapa hal yang mendasari konsep pengendalian. Yang pertama, pengendalian adalah alat untuk meningkatkan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua, pengendalian membutuhkan biaya, tetapi pelaksanaan pengendalian harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dari biaya yang digunakan untuk menjalankannya. Yang ketiga, pengendalian tergantung pada orang yang menjalankannya dan tidak boleh dinilai sebagai bagian yang terpisah-pisah. Yang keempat, pengendalian internal sangat tergantung pada pelaksanaan dan penggunaannya. Yang kelima, pengendalian yang berlebihan sama jeleknya dengan pengendalian yang kurang karena hal tersebut mengakibatkan seseorang merasa selalu dipantau dimanapun ia berada, meskipun sebenarnya tidak. Selanjutnya yang keenam, entropi adalah mekanisme untuk mengukur kecurangan dalam sistem dan sistem pengendalian tidak dapat bekerja sesuai keinginan apabila sistem tidak ditinjau dan diupdate secara rutin. Yang ketujuh, budaya organisasi memengaruhi jenis pengendalian yang dilakukan, mungkin bersifat kaku atau birokratis atau fleksibel. Dewan Direksi selalu manajemen puncak bertanggung jawab terhadap sistem pengendali internal perusahaan. Direksi harus menyusun kebijakan yang tepat mengenai pengendalian internal dan memperoleh jaminan yang dapat meyakinkan bahwa sistem berfungsi efektif. Direksi harus lebih yakin bahwa sistem pengendalian internal efektif dalam mengelola risiko di lingkup yang telah disetujui. Selanjutnya, peran auditor internal dalam pengendalian perusahaan. IPPF 2130 mengharuskan audit internal membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Berdasarkan IIPF tersebut, peran auditor adalah membantu manajemen dalam memelihara sistem pengendalian yang memadai dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menaksir area-area berisiko tinggi yang merupakan tujuan utama dari pengendalian. Yang kedua, mendefinisikan dan menjalankan program untuk meninjau sistem pencegahan risiko. Yang ketiga, meninjau setiap sistem dengan melakukan pengujian evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk mempertimbangkan pencapaian kelima tujuan pokok pengendalian. Yang keempat, memberi masukan kepada manajemen apakah pengendalian berjalan dengan tepat dan efektif atau tidak, apakah pelaksanaannya mendorong pencapaian tujuan sistem atau pengendalian. Dan yang terakhir adalah kerangka kerja pengendalian. Pengendalian secara menyeluruh adalah pengendalian internal yang mencakup semua aspek di dalam organisasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengintegrasian konsep-konsep pengendalian. Konsep pengendalian yang terintegrasi disebut kerangka kerja pengendalian. Saat ini, kerangka pengendalian KOSO menjadi salah satu kerangka yang banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi non-profit. Berdirinya KOSO diawali dari sejarah panjang kebutuhan kerangka kerja pengendalian atas beragam peristiwa di sektor bisnis yang cukup penting. KOSO menyarankan sebuah model yang telah menjadi standar internasional. Semua organisasi besar membutuhkan kerangka kerja pengendalian yang formal sebagai dasar sistem pengendalian internal mereka. Kriteria yang tepat dibutuhkan untuk mengevaluasi pengendalian. Diperlukan kerangka kerja pengendalian dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai. Beberapa pendapat menyatakan bahwa lingkungan pengendalian memberikan inspirasi kepada organisasi untuk menyusun kerangka kerja yang tepat. Kerangka kerja ini memberi panduan kepada lingkungan pengendalian sehingga memungkinkan organisasi mengembangkan strategi pengendaliannya dalam rangka merespon taksiran berbagai risiko dalam mencapai tujuan.
Penafsiran resiko dan perancangan pengendalian akan dipisah jika tidak ada kerangka kerja pengendalian yang jelas. Pemisahan penilai resiko dan perancangan pengendalian tidak akan memberikan manfaat dan nilai yang tinggi bagi pengendalian internal organisasi. Kerangka kerja ini menyediakan 3 kategori tujuan yang memungkinkan organisasi berfokus pada beragam aspek pengendalian internal. Yang pertama, tujuan operasi, yaitu tujuan ini berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta pemeliharaan aset dan kerugian. Yang kedua, tujuan pelaporan. Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan, non-keuangan, internal dan eksternal, serta mencakup aspek reliabilitas oleh pemerintah, diakui oleh pembuat standar atau entitas pembuat kebijakan. Dan yang terakhir, tujuan kepatuhan. Tujuan ini berkaitan dengan ketaatan atas hukum dan aturan di mana entitas menjadi subjek. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri, NPM 06. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dipresentasikan teman saya. Materi berikutnya adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keefektivitas pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi yang dibangun dan diciptakan oleh organisasi yang mempengaruhi keefektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, organisasi harus membangun lingkungan kondusif yang mendorong terimplementasinya lingkungan pengendalian secara efektif. Lingkungan pengendalian yang kondusif dibentuk oleh manajemen dan karyawan. Untuk membangun lingkungan tersebut, manajemen dan karyawan harus mempunyai kompeten dan sikap positif dan konstruktif terhadap pengendalian internal. Kunci lingkungan pengendalian adalah yang pertama, integritas dan etika, kedua, komitmen dan kompetisi, yang ketiga, struktur organisasi, yang keempat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, yang kelima, praktis dan kewajiban kebijakan sumber daya manusia yang baik. Pengendalian internal merangkai sebuah organisasi pemberian pemahaman kepada orang-orang mengenai pengendalian. Hal tersebut adalah dasar bagi komponen pengendalian internal yang lain agar menjadi teratur dan struktural. Materi yang selanjutnya adalah penilaian risiko. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh organisasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi risiko. Yang kedua, menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan. Yang ketiga, menentukan tindakan yang dilakukan untuk mengelola risiko. Materi selanjutnya, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian tersebut. Aktivitas pengendalian meliputi yang pertama, memisahkan fungsi, tugas, dan wewenang yang cukup. Yang kedua, otoritas transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai. Yang ketiga, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup. Yang keempat, pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan. Yang kelima, evaluasi secara independen dan atas kinerja. Yang keenam, pengendalian terhadap pemrosesan informasi. Yang ketujuh, pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan. Materi yang selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Informasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan di dalam organisasi dan di dalam bentuk jangka waktu yang memungkinkan diselenggarakan pengendalian internal dan tanggung jawab lainnya terhadap informasi tersebut. Dalam menjalankan pengendalian operasi, manajemen harus mengomunikasikan kejadian yang relevan dan andal dan tepat waktu.
semua personil harus menerima pesan yang jelas dari manajemen. Puncak yang melakukan pengendalian terhadap tanggung jawab, apakah tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara serius. Mereka harus memahami perencanaan mereka terhadap sistem pengendalian internal dan juga bagaimana aktivitas individu berhubungan dengan pekerjaan personil lain. Mereka harus memiliki media komunikasi dengan atasan mengenai informasi-informasi yang penting. Diperlukan juga komunikasi yang efektif dari pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, penyusun peraturan, dan pemegang saham. Yang selanjutnya, pemantauan. Pemantauan seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan tinjauan lainnya diselesaikan secara tepat. Hal ini meliputi, yang pertama, evaluasi temuan dan rekomendasi audit atau tujuan secara tepat. Yang kedua, menemukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit atau tujuan. Yang ketiga, menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tentang tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah kerangka kerja pengendalian atau KOKO. KOKO dikembangkan oleh Canadian Institute of Character Accounting atau CICA dan sekarang menjadi salah satu standar nasional dalam pengendalian internal organisasi. Menurut KOKO, konteks pengendalian secara keseluruhan harus dipahami. Pengendalian mencakup berbagai elemen di dalam organisasi, termasuk sumber daya, sistem proses, budaya, struktur, dan tugas, yang secara bersama-sama membantu pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas pengendalian tidak diukur semata-mata dari kinerja yang terpisah-pisah. Kinerja tersebut sebagai elemen pengendali di dalam organisasi secara berkaitan. Satu elemen pengendalian tidak dapat dirancang atau dievaluasi secara terpisah dari elemen lainnya. Pengendalian lebih memilih nilai etik dan kepercayaan dalam hal tersebut merupakan mekanisme standar atau sukarela. Pengendalian mencakup identifikasi pengurangan resiko. Resiko tersebut tidak hanya berhubungan dengan pencapaian tujuan khusus, tetapi juga dua resiko yang lebih penting dari kelangsungan hidup keberhasilan organisasi. Yang pertama, kegagalan untuk mempertahankan kapasitas organisasi dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Yang kedua, kegagalan dalam mempertahankan kapasitas organisasi dalam merespon dan beradaptasi terhadap resiko maupun peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta dalam mengambil keputusan dengan indikasi tidak adanya informasi yang jelas komponen-komponen pokok. Yang pertama, tujuan. Komponen pertama dalam model KOKO adalah tujuan. Dari arah tujuan yang jelas meliputi tujuan, misi, visi, dan strategi, resiko, dan peluang. Yang kedua, komitmen orang-orang dalam perusahaan harus memahami dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai dan identitas perusahaan yang meliputi nilai etika, integritas, kebijakan sumber daya manusia, otoritas, tanggung jawab, akuntabilitas, serta memiliki rasa saling percaya diri. Yang ketiga, kemampuan orang harus dilingkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Devi Ramadhani Putri, NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka kerja pengendalian COVID. KOSO atau KOKO adalah kerangka kerja pengendalian yang cukup terkenal dan mereka menyediakan apa yang dibutuhkan organisasi untuk membuat pertimbangan ketika mengembangkan kerangka kerja mereka. Bagaimanapun, ada sumber informasi lain yang dapat membantu agar pengendalian dapat dipahami, dijalankan, dan dilaporkan. Control Objective for Information Related Technology atau COBIT adalah suatu kerangka kerja atau framework kesatuan internasional yang menghimpun seluruh standar teknologi informasi atau IT global utama, termasuk ITIL, CMMI, dan ISO 17799. COBIT 5 menjadikan TI mampu dikelola dan ditata dalam lingkup menyeluruh.
untuk semua perusahaan, mengarahkan keseluruhan proses bisnis dan area tanggung jawab fungsional TI berdasarkan pertimbangan kepentingan pihak internal dan eksternal terkait. COVID-5 memakai istilah enabler terhadap segala sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Konsep kerangka kerja pengendalian JOSO dibangun atas 5 unsur. Bagaimanapun tampak pada slide yang telah tercantum, dalam mendukung tercapainya dan pelaksanaan unsur tersebut, ISAJA atau Information System Audit and Control Association telah menerbitkan keterkaitan konsep dasar kerangka kerja JOSO dengan komponen kerja dan isi COVID-5. Berikut akan saya jelaskan mengenai keterkaitan antara JOSO dengan COVID-5. Konsep dasar kerangka kerja JOSO, tujuannya, keterkaitan komponen dan isi kerangka kerja COVID-5 dikenal sebagai tujuan organisasi, tujuan terkait TI, dan tujuan enabler yang membentuk tujuan setiap tahapan dan mengidentifikasi fokus kerangka kerja COVID-5. Tujuan perusahaan dan tujuan terkait TI bersifat umum dan berdasarkan 4 kuadran dari pendekatan balance scorecard atau BSC. Tujuan enabler merupakan bagian dari model enabler umum COVID-5 dan menyasar kualitas intrinsik, kualitas kontekstual, dan tercapainya tujuan. Berdasarkan proses, kerangka kerja COVID-5 dibangun atas 7 jenis pengelolaan dan penataan enabler yang digunakan sesuai tingkat keragaman oleh semua perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. 1. Enabler merupakan serangkaian proses. Dalam COVID-5 terdapat 37 proses bisnis terkait TI yang menyediakan ilustrasi pendekatan umum terhadap sebuah proses tata kelola TI perusahaan atau Governance of an Enterprise TI atau GEIT. Panduan proses yang mendukung COVID-5 termasuk pengendalian praktik dan aktivitas mereka. Banyak penggunaan COVID berorientasi proses karena serangkaian proses merupakan fokus penting dalam versi awal COVID. Untuk COVID-5, enabling proses memberikan panduan 37 rangkaian proses COVID-5. Pertimbangan khusus dari hubungan antara prinsip kerangkaian kerja JOSO dan panduan proses kerangka kerja COVID-5 adalah fokus utama. Berdasarkan personal merupakan hal penting dalam kerangka kerja COVID-5 dan dimasukkan dalam elemen enabler personal, keahlian, dan kompetensi. Struktur organisasi enabler berfokus pada bagaimana seseorang dengan akuntabilitas dan tanggung jawabnya di organisasi untuk mendukung ketercapaian tujuan perusahaan, di mana hal tersebut merupakan bagian penyusunan pengendalian internal efektif. Serangkaian proses enabler COVID-5 mengarahkan peranan RACI. Proses enabler COVID-5 mengarahkan peranan RACI, responsible, accountable, consult, informed, kartu jejaring seseorang terhadap serangkaian proses. Berdasarkan reasonable assurance, COVID-5 memberikan dasar yang kuat di mana kepastian atas penyusunan GIT dapat terpenuhi. Sebagai proses utama, pengelolaan monitor, evaluate, dan assess MIA, perhatiannya berfokus pada kinerja dan kesesuaian, pengendalian internal yang mencukupi, dan pemenuhan legalitas dan aturan eksternal pada tingkat tata kelola. EDM 05 ensure a stockholder transparency proses, memastikan bahwa komunikasi dengan pemangku kepentingan dilakukan secara efektif dan tepat waktu. Panduan COVID-5 for Assurance Profesional memberikan arahan khusus untuk ketentuan penjaminan berdasarkan COVID-5. Berdasarkan adaptable, COVID-5 merupakan kerangka kerja fleksibel yang dapat disesuaikan untuk mendukung desain, pengembangan, dan penerapan penyusunan GIT dalam satu perusahaan. Kerangka kerja COVID-5 sejalan dengan dan didukung oleh standar kerangka kerja dan penerapan terperinci lain terkait TI. Panduan COVID-5 implementation merinci bagaimana panduan COVID-5 dapat diadaptasi untuk mendukung usaha. Selanjutnya yaitu tentang keterkaitan komponen dan isi kerangka kerja COVID-5. Pengendalian internal KOSO kerangka kerja terintegrasi memberikan dasar kuat untuk mulai membangun dan menilai penyusunan pengendalian internal serta menghubungkan semua bagian. Demikian halnya, kerangka kerja COVID-5 memberikan dasar kuat untuk mulai membangun, meningkatkan, dan menilai penyusunan GIT atau Governance of Enterprise Information Technology berdasarkan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, meeting stakeholder needs, yang kedua, covering enterprise end-to-end, yang ketiga yaitu applying a single integrated framework, yang keempat yaitu enabling a holistic approach, yang kelima yaitu separating governance from management.
Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Prinsip pertama dalam prinsip COVID 5 adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kebutuhan pemangku kepentingan merupakan dasar utama dalam mengarahkan setiap kegiatan dan membentuk tata kelola suatu entitas. Semua kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan harus mampu ditransformasikan dalam bentuk kebijakan dan pengendalian yang tepat. Untuk membentuk suatu kerangka kerja pengendalian yang efektif, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi tujuan utama keberadaan entitas tersebut. Rumusan tujuan utama suatu entitas biasanya digerakkan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat di dalam entitas tersebut. Pada umumnya, tujuan utama entitas adalah penciptaan nilai yang nantinya dijabarkan secara detail sesuai dengan bidang dan lingkungan utama entitas, baik berupa peningkatan kualitas pelayanan bagi entitas yang bergerak di sektor private atau bisnis. Penciptaan nilai ini pula yang menjadi tujuan utama kalau tujuan tata kelola suatu entitas, karena bentuk tata kelola harus mampu merealisasikan manfaat, optimisasi resiko, dan optimisasi sumber daya yang dimiliki. Pada aspek inilah titik kritis yang harus dipahami dan ditetapkan oleh suatu entitas. Terkadang auditor menjumpai suatu entitas mengalami stagnansi dalam pengembangannya dan kesulitan dalam pengelolaannya karena ketidakjelasan bentuk dan tujuan utama entitas tersebut, apakah bergerak di sektor publik ataukah sosial atau kebudayaan, atau keduanya ingin diraih sekaligus. Meskipun tujuan tata kelola adalah menciptakan nilai yang mampu mengakomodasi kepentingan setiap pemangku kepentingan, tetapi apabila terdapat kepentingan yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang dalam merumuskan tujuan utama entitas, maka dapat dipastikan pembentukan tata kelola akan sulit merealisasikan manfaat yang dikehendaki, melakukan optimisasi resiko dan optimisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam menyusun tata kelola serta sistem pengendalian, layaknya pertimbangan utamanya adalah mampu merealisasikan nilai atau manfaat bagi entitas dengan didasari kebutuhan pemangku kepentingan. Penjenjang tujuan berdasarkan BSC dengan tujuan bisnis, tujuan terkait TI, dan tujuan pemicu atau enabler dijelaskan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu faktor pemengaruh kebutuhan pemangku kepentingan. Kebutuhan pemangku kepentingan pada umumnya dipengaruhi oleh sejumlah penggerak, di antaranya lingkungan bisnis dan peraturan yang berubah, perubahan strategi, dan munculnya teknologi baru. Tahap kedua yaitu penjenjangan kebutuhan pemangku kepentingan menjadi tujuan entitas. Kebutuhan pemangku kepentingan dapat berhubungan dengan sejumlah tujuan umum entitas. Tujuan-tujuan perusahaan tersebut telah dikembangkan menggunakan dimensi balance score atau BSC, dan BSC tersebut mempresentasikan sebuah daftar tujuan-tujuan umum yang digunakan, di mana sebuah entitas dapat mendefinisikan untuk dirinya sendiri. Meskipun daftar tersebut tidak lengkap menyeluruh, kebanyakan tujuan-tujuan entitas tertentu dapat dipetakan secara mudah menjadi satu atau lebih tujuan umum entitas. COVID 5 mendefinisikan 17 tujuan umum seperti pada tabel. Yang pertama, dimensi IT BSC dengan karakter keuangan, tujuannya yaitu penyelarasan strategi TI dan bisnis. Yang kedua, kesesuaian TI dan dukungan pemenuhan bisnis dengan aturan dan hukum eksternal. Yang ketiga yaitu komitmen manajemen eksekutif untuk pengambilan keputusan terkait TI. Yang keempat, pengelolaan risiko bisnis terkait TI. Dan kelima, realisasi manfaat dan investasi pemampu TI dan portofolio layanan. Dan yang terakhir yaitu transportasi kos TI, manfaat dan resiko berdasarkan pelanggan. Tujuannya yaitu penyerahan layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. Kedua yaitu pemakaian memadai dari aplikasi informasi dan solusi dan teknologi. Selanjutnya yaitu berdasarkan internal, tujuannya adalah kelincahan atau agility TI, keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur dan aplikasi, optimisasi aset TI, sumber daya dan kapabilitas. Selanjutnya adalah kemampuan dan dukungan proses bisnis dengan memadukan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Selanjutnya penyerahan manfaat perolehan program ke tepat waktuan sejalan anggaran sesuai permintaan dan standar kualitas. Selanjutnya adalah ketersediaan informasi yang reliable dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian TI dengan kebijakan internal. Berdasarkan pembelajaran dan pertumbuhan, tujuannya ada dua, yaitu kompetensi dan motivasi bisnis dan personal TI, dan yang kedua adalah pengetahuan, keahlian, inisiatif, inovasi bisnis. Selanjutnya ada tahap ketiga yaitu tujuan entitas diturunkan
menjadi tujuan yang berhubungan dengan TI. Pencapaian tujuan entitas memerlukan sejumlah hasil-hasil yang berhubungan dengan TI yang diwakili oleh tujuan-tujuan TI. Tujuan-tujuan berhubungan dengan TI disusun dimensi-dimensi dalam ITBSC. COVID-5 mendefinisikan 17 yang berhubungan TI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk tahap keempat yaitu tujuan TI diturunkan menjadi tujuan pemicu atau enabler goal. Mencapai tujuan TI membutuhkan penerapan yang sukses dan penggunaan sejumlah pemicu. Pemicu meliputi proses, struktur organisasi, dan informasi, dan untuk tiap pemicu, serangkaian tujuan yang spesifik dapat didefinisikan untuk mendukung tujuan TI. Manfaat yang dapat diperoleh apabila suatu entitas menerapkan penjenjangan tujuan berdasarkan COVID-5 adalah memungkinkan penetapan prioritas penerapan serta peningkatan dan penjaminan tata kelola entitas terkait TI atas tujuan entitas dan risiko terkait. Penggunaan penjenjangan tujuan akan dapat merumuskan tujuan yang relevan dan tampak tangible sekaligus objektif pada tiap tingkat pertanggungjawaban. Selain itu, penjenjangan tujuan juga mampu menyaring pengetahuan atas dasar COVID-5 dengan pertimbangan tujuan entitas dalam merumuskan panduan yang sesuai untuk penerapan tertentu, serta peningkatan dan penjaminan proyek yang ada. Dengan beragam kemanfaatan penjenjangan tujuan tersebut, entitas akan dapat dengan jelas mengenali dan mengkomunikasikan bagaimana atau seringkali sampai terperinci dan detail. Pemicu merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan entitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Mayudita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai COVID-5. COVID-5 itu harus mampu melingkupi proses pengelolaan dari awal hingga akhir suatu entitas dan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan TI semata. Tujuan tata kelola adalah penciptaan nilai. Sistem tata kelola akan terbentuk dengan mempertimbangkan pemicu dan cakupan tata kelola. Nah, setelah ditentukan tujuan tata kelola berserta prinsip yang melingkupinya, maka semua peran, aktivitas, dan keterkaitan aspek tata kelola juga dikembalikan ke pemicu dan cakupan tata kelola. COVID-5 mampu mengintegrasikan semua ragam kerangka kerja terdahulu yang dikembangkan sebelumnya oleh ISAKA. Dengan kemampuan pengintegrasian tersebut, entitas tidak perlu merombak ulang sistem pengendalian internal yang dimiliki memanfaatkan sistem informasi yang telah dijalankan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tata kelola TI secara efektif dan efisien, suatu entitas memerlukan suatu pendekatan menyeluruh yang mampu melibatkan seluruh komponen terkait yang berinteraksi secara sinergis dalam mencapai tujuan entitas. Penerapan satu pendekatan menyeluruh dapat dijalankan dengan membentuk tata kelola dan manajemen sistematis melalui pemicu yang saling terhubung. Kerangka kerja COVID-5 membuat perbedaan secara tegas antara tata kelola dengan manajemen. Perbedaan tersebut mempertimbangkan tiga hal, yaitu yang pertama, dua aspek tersebut memberikan jenis pengarahan kegiatan yang berbeda, yang kedua, masing-masing membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan yang ketiga adalah melayani tujuan yang berbeda. Serangkaian rencana dan prosedur yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai harus mencakup hal-hal tertentu, seperti yang pertama, mekanisme pengendalian yang harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh penggunanya, dan yang kedua, mekanisme harus dijalankan untuk memantau pelaksanaan pengendalian, dan yang ketiga, mekanisme harus disetujui oleh manajemen dan karyawan yang akan melaksanakannya. Pengendalian pokok dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti yang pertama, pengendalian direktif untuk meyakinkan bahwa terdapat perintah dan petunjuk yang jelas untuk mencapai tujuan, dan yang kedua, pengendalian preventif untuk meyakinkan bahwa sistem telah dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan, dan yang ketiga, pengendalian detektif untuk mengoreksi kesalahan transaksi yang tidak terhindarkan, dan yang keempat, pengendalian korektif untuk menjamin bahwa masalah yang teridentifikasi telah ditangani dengan tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinizar, NIM 08. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu ada pelaksanaan pengendalian. Pengendalian harus dilakukan dengan baik. Sifat-sifat yang terkandung dalam pengendalian yang baik meliputi spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan tepat waktu. Beberapa mekanisme pengendalian yang mungkin diaplikasikan dalam praktik meliputi yang pertama ada otorisasi. Mengotorisasi
berarti proses menyetujui sesuatu atas nama organisasi. Yang kedua ada pembatasan akses fisik. Pembatasan akses fisik dapat dilakukan melalui password, pembatasan akses terhadap desktop komputer, dan kebijakan mengenai keamanan gedung. Yang ketiga ada supervisi. Pengendalian ini terdiri dari dua aspek. Pertama, yaitu karyawan diobservasi oleh jajaran manajer, sedangkan pada saat yang sama, para atasan tersebut membantu bawahan mereka. Yang keempat, ada pemeriksaan kesesuaian. Kesesuaian merupakan komponen yang penting dari sistem pengendalian dan bagian dari proses untuk menjalankan sesuatu dengan tepat. Yang kelima, ada manual prosedur. Pengendalian tingkat tinggi mengharuskan organisasi untuk menyusun standar-standar yang minimal mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan keuangan meliputi pendapatan, pengeluaran, kas, perbankan, akuntansi umum, kontrak, dan lain sebagainya. Yang kedua, buku panduan karyawan mencakup rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kinerja, disiplin, dan lain-lain. Yang ketiga, mekanisme pembelian barang dan jasa yang diperlukan organisasi. Yang keempat, mekanisme penanganan personel sesuai dengan panduan jaminan kesejahteraan. Yang kelima, standarisasi komputer mencakup penggunaan sistem komputer dan prosedur keamanan. Kemudian mekanisme yang keenam yaitu ada praktek pengembangan dan rekrutmen karyawan. Sebagian besar pengendalian didasarkan pada hal-hal apa yang dilakukan oleh manusia. Sistem rekrutmen dan pengembangan yang baik mendorong keberhasilan implementasi sistem pengendalian. Yang ketujuh, pemisahan tanggung jawab. Pengendalian jenis ini mengharuskan lebih dari satu orang dalam memproses sebuah transaksi yang memberi kontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Yang kedelapan ada organisasi. Struktur organisasi menunjukkan atau merepresentasikan pengendalian yang bagus. Garis pelaporan yang jelas sehubungan dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan otorisasi merupakan awal mula pengendalian yang bagus. Selanjutnya yang kesembilan, dokumen yang bernomor urut dan pengendalian atas alat tulis kantor. Dokumen berharga seperti formulir pemesanan, permohonan cek, dan cek mengandung unsur pengendalian jika semua bernomor urut. Yang ke-10 ada rekonsiliasi. Tindakan menyeimbangkan satu sistem dengan sistem lain merupakan salah satu mekanisme pengendalian. Yang ke-11 ada manajemen usaha untuk memperoleh proyek dan manajemen proyek yang sudah ada. Kebanyakan organisasi memiliki program yang berubah-ubah guna memajukan organisasi mereka atau singkatnya berkompetisi dan mempertinggi harapan stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi. Selanjutnya yang ke-12 ada pengendalian sistem keuangan. Pengendalian dasar seperti pengendalian terhadap sistem pembayaran, pendapatan, penjualan, pembelian, persediaan, dan sistem lain yang berbasis keuangan harus dijalankan di perusahaan. Yang ke-13, keamanan IT. Semua organisasi menggunakan sistem informasi dan sistem ini akan diotomatisasi melalui jaringan internal dan sambungan ke internet. Mekanisme yang terakhir yaitu ada manajemen kinerja. Pengendalian pokok lainnya yang harus dilakukan di perusahaan adalah proses pengujian hasil-hasil atau kinerja oleh jajaran manajemen. Sistem kinerja sebaiknya sederhana, dapat dipercaya, dapat diterima oleh semua bagian, ditetapkan oleh direksi, fleksibel, mencerminkan akuntabilitas, berorientasi masa depan dengan berbasis pada visi perusahaan, didasarkan pada kebijakan yang adil dan jelas, berhubungan dengan sistem penaksiran yang berlaku di dalam organisasi, berhubungan dengan tujuan dan target, didasarkan pada sistem pelaporan yang bagus yang menyediakan informasi tepat waktu, rutin, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, jelas, dan tidak memuat detail yang terlalu panjang dan menunjukkan akuntabilitas personal. Didasarkan pada pembelajaran yang dinamis, disesuaikan dengan operasi, sejalan dengan kebudayaan atau merupakan bagian perkembangan kebudayaan, responsif terhadap perubahan strategi risiko manajemen, dan yang terakhir yaitu menantang. Materi selanjutnya ada kesesuaian pengendalian. Ada beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai
pada penaksiran terhadap kesesuaian sistem pengendalian internal, karena hal tersebut menyebabkan turunnya efisiensi lingkungan pengendalian. Tanda bahaya tersebut dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama, wewenang manajemen senior untuk mengesampingkan pengendalian yang sedang berjalan. Yang kedua, tidak adanya karyawan dan jabatan yang kosong. Yang ketiga, budaya pengendalian yang jelek. Yang keempat, kolusi oleh karyawan. Yang kelima, bergantung pada indikator kinerja tunggal. Yang keenam, bergantung pada masa lalu. Yang ketujuh, pencatatan transaksi yang tidak akurat. Dan yang terakhir, delegasi tugas yang tidak terkontrol. Kemudian materi selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi pengendalian internal. Selain membantu manajemen dalam menilai risiko dan merancang pengendalian yang dibutuhkan untuk pengelolaan risiko, auditor internal juga mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian yang sedang berjalan. Hasil tinjauan oleh auditor internal berupa saran perbaikan disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Auditor akan meninjau struktur pengendalian internal pada audite yang diaudit. Untuk melakukannya, auditor menggunakan beberapa jenis peralatan dan teknik, termasuk bagan alir, wawancara, pengumpulan, dan analisis data. Peninjauan pengendalian internal membantu auditor untuk mendesain pengujian yang akan dilakukan pada tahap pekerjaan lapangan audit. Evaluasi sistem pengendalian internal harus memberikan jaminan yang masuk akal bahwa elemen-elemen pokok dalam sistem layak untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Studi dan evaluasi harus didokumentasikan secara memadai dan didukung dengan layak oleh hasil pengujian, observasi, dan permintaan keterangan. Pengendalian internal dievaluasi melalui pengujian audit. Manajer auditor harus mempersiapkan program untuk membantu auditor yang bertugas dalam menjalankan aspek dalam pekerjaan audit ini. Pada umumnya, pedoman disertakan pada program audit melalui kuesioner pengendalian internal, daftar atau checklist, serta pengujian dan prosedur audit khusus. Peninjauan sistem pengendalian internal dilakukan dengan mendiskusikan prosedur pengendalian, metode, dan rencana organisasi dengan pegawai audite yang diaudit. Auditor boleh menggunakan kuesioner pengendalian internal atau daftar seperti memo naratif tertulis, bagan alir, walkthrough transaksi, dan teknik-teknik lain yang sesuai dengan menentukan prosedur pengendalian yang digunakan, serta metode dan rencana organisasi. Teknik-teknik tersebut dipilih karena dapat memberikan dokumentasi yang memadai. Untuk membantu evaluasi sistem pengendalian internal, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis-jenis kesalahan dan ketidakteraturan yang dapat timbul. Yang kedua, prosedur pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakteraturan. Yang ketiga, apakah prosedur telah digunakan dan diikuti dengan memuaskan. Yang keempat, kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan kesalahan dan ketidakteraturan bisa melewati prosedur pengendalian yang ada. Yang kelima, sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang digunakan sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan tersebut. Yang keenam, metode-metode audit digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal yang ada, termasuk yang pertama, kuesioner pengendalian internal. Ini menuntun auditor untuk bertanya tentang pengendalian internal. Kuesioner didesain sehingga respon negatif akan mengindikasikan kelemahan potensial pengendalian internal. Yang kedua, naratif, menjelaskan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, bagan alir, bermanfaat karena menggambarkan secara visual proses yang didesain atau dimaksudkan untuk tujuan pengendalian. Pembuatan bagan alir membantu auditor untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai pengendalian internal. Yang keempat, dokumentasi mendukung pemahaman auditor mengenai pengendalian internal. Kertas kerja audit menyediakan dukungan atas kesimpulan yang diperoleh auditor tentang studi dan evaluasi pengendalian internal. Yang kelima, uji kepatuhan dilakukan untuk memperoleh bukti yang memadai bahwa sistem beroperasi sesuai dengan pemahaman yang diperoleh auditor dalam peninjauan. Dan yang terakhir, sifat, waktu, dan luas uji kepatuhan berhubungan erat dengan prosedur pengendalian dan metode yang dipelajari oleh auditor. Dalam mempertimbangkan kerja audit yang diperlukan, auditor menilai apakah halangan terhadap uji kepatuhan tertentu akan mengurangi kepercayaan atas pengendalian dan prosedur,
dan apakah berkurangnya kepercayaan dapat berakibat secara signifikan pada uji dan prosedur audit selanjutnya. Sekian dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan ke rekan saya. Baik, itu tadi materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.